Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Senang kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang ketiga. Bersama kami dalam program sekolah sahabat 777. Tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul besarnya Kain dan Warisannya. Namun saat ini kita membahas hanya di pelajaran hari Rabu 13 April dengan judul Hukuman Kain. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami sampaikan, Allah kami yang maha tinggi, Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari Rabu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya, supaya kehidupan kami untuk lebih setia hanya kepadamu saja. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita mengajak kita agar membaca Kejadian 4 ayat 9-16. Mengapakah Tuhan menanyakan pertanyaan itu? Di mana Habel adikmu itu? Apakah hubungan antara dosa Kain serta dia menjadi pelarian dan pengembara di bumi? Saudaraku, pertanyaan Allah kepada Kain menggemakan pertanyaannya kepada Adam di Eden. Di manakah engkau? Gema ini menunjukkan hubungan antara dosa di Eden dan dosa sekarang ini di luar Eden. Dosa Kain adalah hasil dari dosa yang pertama, yaitu yang disebut dengan dosa Adam. Kain tidak akan mengakui dosanya. Dia menyangkalnya, sesuatu yang tidak dilakukan Adam, meskipun Adam mencoba menyalahkan orang lain. Saudaraku, dalam hal ini Kain sebaliknya secara terbuka menantang Tuhan yang tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengonfrontasi Kain dengan kejahatannya. Ketika Tuhan menanyakan pertanyaan ketiga, apakah yang telah kau perbuat ini? Dia bahkan tidak menunggu jawaban. Dia mengingatkan Kain bahwa dia tahu segalanya, karena suara darah Habel telah mencapainya dari tanah. Sebuah gambaran yang menandakan bahwa Tuhan tahu tentang pembunuhan itu dan akan menanggapinya. Habel ada di tanah. Hubungan langsung kembali kepada kejatuhan dan apa yang Tuhan katakan akan terjadi pada Adam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kejadian 3 ayat 19. Untuk memahami lebih dalam, boleh kita membaca Kejadian 4 ayat 14. Apakah pentingnya perkataan Kain bahwa aku akan tersembunyi dari hadapanmu? Mari kita lihat. Karena darah Habel dicurahkan ke tanah, maka tanah itu sekarang dikutuk lagi. Akibatnya, Kain dikutuk menjadi pengungsi jauh dari Tuhan. Hanya ketika Kain mendengar kalimat Tuhan, dia mengakui signifikansi kehadiran Tuhan. Karena tanpa itu, dia takut akan hidupnya sendiri. Bahkan setelah Kain melakukan pembunuhan berdarah dingin terhadap saudaranya dan pembangkangannya di hadapannya, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan meskipun Kain pergi dari hadapan Tuhan, kita boleh membacanya dalam Kejadian 4 ayat yang ke-16. Selanjutnya, Tuhan masih memberinya semacam perlindungan. Seperti apa tanda itu? Kejadian 4 ayat 15. Kita belum diberitahu, tetapi apapun itu datang hanya karena anugerah Tuhan kepadanya. Tersembunyi dari hadapanmu. Apakah yang tersembunyi dari hadapan Tuhan? Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 14. Sungguh situasi yang tragis bagi siapapun. Apakah satu-satunya cara agar kita sebagai orang berdosa dapat menghindari situasi itu? Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian
pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Rabu. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami sampaikan, Allah kami yang maha tinggi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Pada saat ini Tuhan, satu pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami, menuntun kami untuk lebih memahami tentang kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun kami manusia berdosa, hanya terkurung dan terikat oleh dosa, dan kami akan kembali kepada debu. Namun Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan tawaran bagi kami agar kami dapat diselamatkan saat kedatangan-Mu yang kali kedua. Kiranya kami memilih tawaran itu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, dan kiranya kami bangkit berdiri dari segala kesalahan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa. Kiranya kasih Tuhan menjadi bagian mereka di dalam kesehatan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, dan apa saja yang dilakukan oleh pemirsa Bakti Channel yang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya menjadi jawaban berkat di tengah kehidupannya. Bila ada yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya, memperoleh berkat yang datang dari Tuhan sepanjang umurnya. Bila ada yang berduka cita, berikan penghiburan sejati dari sorga, sehingga mereka merasakan kasih-Mu hadir dalam hati dan pikirannya. Bila ada yang sakit, Tuhan netralisir peredaran darah dari jantungnya, memperoleh kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Bila ada dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan bersama dengan mereka. Bila pergumulan itu masih berlanjut, kiranya mereka tetap berserah dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami Tuhan. Sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Rabu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Ranto Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.